Haleluya, shalom. Salam berkat sukacita buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita bersua kembali pada hari ini. Apa kabarnya? Semuanya baik-baik. Pasti semuanya ada dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Dan senang saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terlebih khusus dalam membagi sukacita Tuhan lewat firman Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian, izinkanlah saya, Pendeta Julius Antoni, menyampaikan satu pesan tentang yang namanya doa. Karena doa itu sangat berkait dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan kita bahas kali ini adalah di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Ini merupakan ayat yang paling pendek di dalam Perjanjian Baru. Kenapa demikian? Ya, karena ini merupakan satu pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kenapa demikian, saudara? Ya, karena jemaat yang ada di Tesalonika dibenturkan dengan berbagai persoalan pergumulan di dalam hidupnya. Ada tantangan di sana, ada masalah di sana, ada kesulitan di sana. Nah, kadangkala ayat ini juga mewakili setiap kehidupan kita. Kalau kita jujur, pertanyaannya adalah, siapa di antara kita yang tidak pernah memiliki persoalan dan masalah? Saudara punya, saya pun punya, kita semua punya. Kehidupan doa itu harus senantiasa kita pelihara baik-baik. Sehingga doa itu adalah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Dialog kita dengan Tuhan. Percakapan kita dengan Tuhan. Ini merupakan satu ungkapan isi hati kita yang kita sampaikan kepada Tuhan kita. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa. Kalau Dia adalah Bapa, saudara dan saya adalah anak-anaknya. Nah, kalau kita ini anaknya, maka firman Tuhan juga berkata, anak yang minta roti, maka Bapa yang baik itu tidak akan memberikan kalajengking, bahkan memberikan sesuatu yang lebih luar biasa. Maka doa ini, saudara, harus kita pelihara baik-baik. Kenapa? Yang pertama, karena doa itu sangat berkait dengan permohonan kita atas berbagai persoalan dan pergumulan. Maka masalah-masalah ini adalah satu keadaan yang paling rajin mengunjungi rumah kehidupan kita. Kalau dia paling rajin mengunjungi rumah kehidupan kita, maka saudaraku sekalian, masalah itu bukan musuh, tetapi masalah itu adalah kadangkala keadaan yang melatih kita agar supaya otot-otot iman kita itu makin kuat. Nah, kalau doa ini terus kita pelihara, maka perbincangan kita dengan Tuhan tidak pernah akan putus-putusnya. Kadangkala tatkala kita menghadapi kesulitan hidup, tubuh kita lemah, rohani kita lemah, maka kita perlu dicas. Kalau ini bicara tentang baterai ya saudara, perlu dicas agar supaya apa? Kuat lagi. Perlu diupdate agar supaya apa, saudara? Kita mampu memandang keadaan yang ada di depan sana. Karena keadaan di depan sana adalah berkat yang disediakan oleh Tuhan. Sehingga tatkala kita menghadapi situasi yang sulit, kita mungkin berkata, wah, keadaan saya sulit, wah, situasi saya sulit, wah, ekonomi saya sulit, wah, rumah tangga saya sedang dihadapi oleh kesulitan. Tetapi ingat saudaraku sekalian, engkau masih punya Tuhan. Saya juga masih punya Tuhan. Kita semua masih punya Tuhan yang siap menolong kita. Nah, kalau Tuhan saja siap untuk menolong kita, kenapa kita abai untuk bergaul dengan Tuhan? Masalah itu saudaraku sekalian tidak diundang pun dia datang. Sekali lagi saya kasih tahu. Masalah tidak diundang pun dia datang. Nah, coba saudara bayangkan. Kalau situasi kita sedang sulit, berarti saudara dan saya membutuhkan pertolongan. Penolong agung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita abai untuk berdoa? Kenapa kita lelah untuk berdoa? Kenapa kita tidak mau membangun hubungan dekat dengan Tuhan? Bukankah Dia adalah Bapa kita? Kalau Dia adalah Bapa kita, saudara dan saya adalah anak-anaknya. Amin.
Nah, itu yang harus kita bangun, saudaraku sekalian. Nah, yang kedua adalah bahwa doa itu memiliki kuasa. Doa itu memiliki kekuatan. Dengan nama Tuhan Yesus saja, iblis setan itu takut. Kenapa kuasa ini kita abaikan? Kalau kita butuh pertolongan dari Tuhan, maka kuasa pertolongan dari Tuhan akan datang. Tatkala kita berseru, Daud berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan atas situasi yang ia hadapi. Kenapa, saudara? Ia justru menghadapi tantangan masalah bukan dalam keadaan yang tenang, tetapi dalam situasi yang bergejolak. Kenapa? Absalom, anaknya sendiri, sedang menantang bapaknya, ingin mengambil alih kedudukan tahta kerajaannya. Dan ini situasi yang sulit. Sebagai bapak, Daud itu menyadari bahwa dia adalah anaknya. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dia berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Sekalipun kalau kita baca di dalam Alkitab, akhir yang menyedihkan memang dirasakan oleh Daud, walaupun akhirnya Absalom itu mati. Dan coba saudara bayangkan, anaknya yang berontak, yang melawan bapaknya sendiri, kemudian mati. Bagaimanapun juga, sekalipun dia anak yang berontak kepada orang tuanya, tetapi hati bapa melekat kuat di dalam diri Daud. Ia pun menangis, ia pun membangun kembali hubungan, minta ketentraman, ketenangan kepada Tuhan. Kalau seruan Daud saja didengar oleh Tuhan, maka seruan saudara, seruan saya juga didengar oleh Tuhan. Apa persoalanmu saat ini, saudara? Apa persoalan kita hari ini? Ingat baik-baik, Alkitab juga mengajar kepada kita, tatkala seorang wanita pendarahan 12 tahun dia sudah menderita, dia punya iman yang begitu kuat di dalam doanya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Tekad di dalam doa inilah, saudara, yang membuat kekuatan dan kuasa dari doa itu dilepaskan oleh Tuhan. Jangan lelah berdoa, jangan lelah memanggil nama Tuhan, jangan lelah untuk terus bergaul dengan Tuhan. Sekalipun situasi sulit, bagi Tuhan dan bagi orang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Kenapa, saudara? Dia adalah Allah yang hebat buat kita. Dia adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Maka Tuhan mengingatkan kepada kita, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau tanpa doa, rohani kita akan mati. Ibarat air, manusia membutuhkan air, tetapi tatkala air sumur itu kering, maka saudara dan saya akan kehausan. Untuk mendapatkan air kembali, saudara, ada satu tindakan aktif yang namanya berdoa kepada Tuhan. Tetaplah engkau berdoa, karena doa orang benar besar kuasanya. Sukses buat saudara, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di Glow Pastoral Digital Channel. Tuhan Yesus berkati. Yes. Buat kalian yang belum punya tempat ibadah tetap, yuk datang ke tempat ibadah kami di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dyna Plus, dan Glow Depok. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.